Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi namatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falal mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa bertatap muka kembali setelah UAS ya. Dan pertemuan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Mbak Laila Mubarok. Ya, Bu, hadir. Baik. Insya Allah semuanya hadir ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu mau melanjutkan materi setelah pembelajaran kemarin, yaitu mengenai teks fabel. Kira-kira anak-anak sudah paham belum mengenai teks fabel sendiri? Kurang paham, Bu. Bisa dijelaskan lagi? Baik, Ibu buka dulu ya mengenai rencana pembelajaran pada semester ini, pada setelah UAS ini sendiri. Gimana, Bu? Sudah nampak? Belum, Bu. Masih hitam ini layarnya. Sudah kelihatan, Bu. Baik. Nah, di sini ada rencana pembelajaran yaitu RPP, MTS Negeri 1 Nusa Bangsa. Kemudian di sini kita masuk kelas 7 ya, semester genap. Di kompetisi inti sendiri ini ada K11 dan juga K12, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, serta bertanggung jawab. Kemudian ada K13, yaitu di sini memahami dan menerangkan serta mengetahui faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya. Kemudian ada K13, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif. Dan dari 3 kompetensi ini sendiri diharapkan anak-anak nanti mampu memahami teks fabel sendiri dan mampu mengambil isi dari teks tersebut, apa yang perlu kita pelajari di dalamnya. Kemudian lanjut yaitu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu dari kompetensi dasar ini 3.15, yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel ataupun legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dan indikatornya sendiri yaitu mampu menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca ataupun didengar. Kemudian yang kedua yaitu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca ataupun didengar. Dari kompetensi dasar 3.15 ini sendiri yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi apa yang ada di dalam teks fabel tersebut yang setelah mungkin pernah dibaca ataupun didengar, seperti itu. Kemudian ada 4.15 yaitu menceritakan kembali isi cerita fabel ataupun legenda daerah setempat yang didengar ataupun dibaca. Yaitu nanti diharapkan indikatornya yaitu siswa mampu mengurutkan isi cerita fabel, kemudian juga menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Jadi di sini setelah kita baca, yaitu siswa itu dapat menceritakan kembali apa sih yang mereka sudah dengar atau mereka baca itu bisa diceritakan secara lisan, seperti itu.
Kemudian ada 3.16, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari fabel daerah setempat yang dibaca ataupun didengar. Yaitu indikator sendiri yaitu mampu menjelaskan karakteristik dari bagian struktur cerita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi struktur fabel itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel. Kemudian yang keempat yaitu melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa. Kemudian yang kelima yaitu memvariasikan alur, dialog, latar dari fabel yang disajikan. Kemudian yang terakhir di sini yaitu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Jadi di indikator kompetensi 3.15 ini diharapkan siswa mampu memahami bahasa mana yang perlu diperbaiki di dalam cerita fabel itu sendiri. Kemudian di kompetensi 4.16 yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Yaitu indikatornya diharapkan siswa mampu merencanakan penulisan cerita fabel. Kemudian yang kedua yaitu menulis cerita fabel yang memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan juga kaidah penggunaan kata kalimat. Nah, yang terakhir yaitu memerankan isi fabel dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeranan lain yang sesuai. Nah, di indikator dari kompetensi dasar yang 4.16 ini diharapkan siswa nanti mampu memerankan cerita di dalam tersebut bisa dibuat cerita dengan kita memerankan di depan kelas. Seperti itu. Kira-kira dari kompetensi ataupun indikator ini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke tujuan pembelajaran itu sendiri? Sudah, Bu. Tidak ada. Baik. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini sendiri yaitu diharapkan mampu menyimpulkan ciri unsur cerita fabel itu seperti apa, kesimpulan di dalamnya itu seperti apa setelah kita membaca cerita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri fabel. Nah, setelah kita memahami cerita fabel itu kita bisa menentukan ciri fabel itu seperti apakah. Apakah ada bedanya dengan cerita-cerita lain, mungkin dengan teks prosedur, dan lain sebagainya. Mana sih ciri-ciri teks fabel seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengurutkan isi cerita fabel. Yaitu kan kadang cerita fabel itu dimulai dari cerita dari belakang ke depan atau ke depan ke belakang, seperti itu. Jadi kita mampu memahaminya. Kemudian yaitu menceritakan kembali isi fabel seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu kita mampu mengulang ceritanya dan kita mampu membuat seperti drama lah, apa yang telah kita pelajari kemudian kita praktekkan. Kemudian yaitu menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur. Nah, ini juga ada mengidentifikasi struktur fabel, menyimpulkan prinsip penggunaan kata. Kemudian lanjut saja ke materi pembelajaran. Nah, materinya yaitu nanti ada ciri cerita fabel, langkah memahami isi cerita fabel. Ini nanti berarti pada pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertemuan pertama yaitu 3 kali 40 menit ya. Kegiatan pendahuluan nanti kita melakukan orientasi yaitu dengan pembukaan salam, memanjat syukur, dan lain sebagainya. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian di sini ada acuan juga menanyakan mengenai pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada literasi dari pembelajaran pertemuan pertama, yaitu melihat, mengamati, membaca. Jadi nanti dari sini kita mungkin bisa melihat pada buku LKS teman-teman sekalian, pada halaman 15 mungkin nanti akan ada cerita fabel di situ. Kalian bisa melihat dan mengamati apa sih isinya di dalam cerita tersebut. Kemudian
Ibu ingin menanyakan mengenai sosial apa yang mampu diambil dari cerita fabel tersebut. Apa sih yang mampu kita pelajari dan kita diskusikan gitu. Dan nanti setelah kalian diskusikan, mungkin bisa mempresentasikannya ulang. Ataupun nanti Ibu akan menanyakan satu persatu dari kalian, apa sih isinya dari teks tersebut. Atau mungkin nanti sebelum Ibu memberikan contoh, pada pertemuan ini Ibu bisa memberikan contoh terlebih dahulu pada cerita fabel. Nah, Ibu akan nge-share dari materinya langsung. Baik, sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Baik. Nah, ini perlu kita ketahui yaitu mengenal teks fabel. Nah, apa sih teks fabel itu sendiri? Yaitu teks fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Maka binatang-binatang yang ada di cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Ada yang baik, jujur, sopan ataupun pintar. Namun ada juga yang tidak baik, seperti licik, sombong, suka menipu, dan lainnya. Jadi cerita fabel itu adalah cerita yang diperankan oleh binatang, di mana seperti mereka itu mempunyai karakteristik yang dominan seperti manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ataupun bisa disebut dengan antagonis ataupun protagonis. Sampai di sini paham, anak-anak sekalian? Paham, Bu. Alhamdulillah baik. Kemudian di sini ada ciri-ciri bahasa dan juga fabel. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi di RPS, bahwa ketika kita memahami cerita fabel itu, kita mampu mengambil ciri-ciri tersebut. Seperti apa sih ciri-ciri fabel itu? Yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh dari para binatang. Nah, di sini sudah jelas kalau fabel itu para tokohnya adalah binatang, baik kelinci, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu watak tokoh para binatang digambarkan seperti watak manusia. Jadi, watak-watak yang tadi itu pada dasarnya miliknya manusia, tapi di sini diperankan oleh binatang. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki rangkaian peristiwa tentang kejadian, sebab, dan akibat. Yaitu cerita di sini tuh memiliki sebab dan akibat tersendiri. Ceritanya mengarah kemana, sebabnya seperti apa, dan akibatnya sendiri seperti apa. Kemudian alurnya maju untuk mencapai atau akhir cerita. Kemudian yang keempat yaitu fabel menggunakan latar alam seperti hujan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Pada dasarnya seperti cerita manusia di film-film. Kemudian yang kelima yaitu gaya penceritaan menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu pakai dia, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu ciri bahasa yang digunakan adalah kalimat naratif ataupun peristiwa. Kalimat langsung yaitu dialog pada tokoh, yaitu antara tokohnya itu ada dialog percakapan seperti itu.
Kemudian dan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Kemudian yang terakhir yaitu ada jenis fabel. Ada yang memiliki pesan eksplisit, yaitu ada koda. Dan fabel yang pesannya tidak dicantumkan secara eksplisit. Nah, ini tadi ciri-cirinya ada 7. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke penjelasan setelahnya. Tidak, Bu. Oh, baik. Nah, di sini ada jenis cerita fabel. Jika dilihat dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan menjadi 2, yaitu fabel alami dan juga fabel adaptasi. Nah, fabel alami yaitu menggunakan watak binatang dengan kondisi alam yang nyata, itu kan alami tuh. Mungkin nanti si kancil ada di bawah pohon ataupun di pinggir sungai, itu kan alami itu. Kemudian ini ada misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak ganas. Itu adalah watak-watak yang memang alami, watak-watak yang memang kita berikan kepada tokoh tersebut. Kayak sudah memiliki ciri khas itu loh. Ini loh kura-kura itu lamban, nggak secepat sama kelinci seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fabel adaptasi, yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan menggunakan watak asli di dunia nyata dan memakai tempat-tempat lain sebagai latar. Contohnya nih ya, tadi ada latar di rumah, di jalan raya, ataupun di rumah makan. Yaitu fabel adaptasi, karena habitatnya hewan itu bukan di tempat seperti itu. Jadi ini itu dikatakan fabel adaptasi, harus mampu beradaptasi dengan tempat-tempat yang mungkin bukan tempat mereka seperti itu. Nah, di sini ada struktur cerita fabel, yaitu fabel dimulai dari orientasi menuju komplikasi, lalu klimaks, dan berlanjut ke resolusi serta koda. Nah, dari struktur cerita fabel itu yaitu dari percakapan sebuah cerita, kemudian adanya konflik, klimaks yaitu puncaknya masalah seperti apa, kemudian ada solusi ataupun pembelajaran yang mampu kita ambil dari cerita tersebut. Jadi cerita fabel itu seperti itu, cerita yang mampu kita ambil pembelajaran di dalamnya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan contoh satu cerita fabel. Yang mungkin nanti di sini anak-anak bisa memberikan contoh juga seperti yang Ibu contohkan. Jadi ada cerita seorang gajah dan juga semut. Nah, itu tinggallah di sebuah hutan. Kemudian di hutan itu ada kawasan, bisa dibilang kawasan semut seperti itu. Jadi di situ itu memang kalangan semut, rumahnya semut. Banyak rumah-rumah semut dibangun di situ. Kemudian suatu hari semut itu yang lagi pada beristirahat merasa goncang. Rumahnya itu merasa bahaya. Ternyata kedatangan seekor gajah, yaitu pasukan gajah yang sangat banyak untuk mendatangi kerajaan semut tersebut. Kemudian semutnya pun ketakutan karena walaupun semutnya banyak, gajah lebih besar daripada mereka. Akhirnya suatu hari salah satu dari semut mendatangilah gajah dan berbisik pada gajah, "Gajah, janganlah kau dan pasukanmu merusak rumah kita, karena kita semua akan hancur, kita akan keinjak olehmu dan kita akan mati semua." Kemudian gajahnya pun tidak peduli karena gajah ingin merusak istana tersebut. Kemudian suatu hari pun semutnya pun sudah ketakutan, takut rumahnya itu hancur. Dan akhirnya karena kesombongannya gajah yang sangat besar dan tidak mau mendengarkan permintaan si semut, akhirnya suatu hari semut pun merencanakan sesuatu, bagaimana gajah itu tidak
merusak istananya lagi di kemudian hari, di esok hari, mohon maaf. Ternyata dengan cara yaitu semut itu sangat pintar, mereka menjadi satu untuk menyerbu gajah, yaitu dengan menggigit badannya serta memasukkan badannya ke dalam telinga gajah. Akhirnya gajah pun meronta-meronta dan kesakitan. Nah, mungkin dari cerita Ibu, Mbak Ella bisa memberikan satu apa namanya yang bisa kita ambil di dalamnya itu seperti apa ya, nilai kehidupan seperti apa. Ya mungkin tak boleh angkuh gitu ya Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Ella, benar sekali. Jadi walaupun kita badannya besar, tapi kita harus saling menghargai sesama makhluk gitu. Nah, itu tadi contoh dari Ibu. Mungkin nanti di halaman 17 itu ada latihan harian, mungkin nanti bisa anak-anak kerjakan di rumah dan besok bisa didiskusikan bersama. Itu untuk pertemuan pertama, kita sharing-sharing terlebih dahulu aja mengenai teks fabel ini sendiri. Nah, ini sepertinya waktunya kurang 2 menit lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak Ibu akhiri, semoga ilmu pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan besok bisa diberi kesehatan dan sehingga bisa kembali lagi masuk dalam kelas dan bisa melanjutkan pembelajaran teks fabel lebih lanjut lagi dan lebih paham. Sekian dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mbak Saman nge-record lagi. Ora aku mau ndelok ngono aku tadi loh.